Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, para pemirsa Al-Iman TV dan saudara-saudaraku pencinta radio Suara Al-Iman, kaum muslimin wal muslimat, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, karena semua kenikmatan yang kita dapati adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hati kita akui pemberi nikmat itu adalah Allah. Dengan lisan kita selalu memuji Allah. Dengan tangan kita taati perintah-perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita nikmat-nikmatnya. Para hadirin pemirsa Al-Iman TV, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dijelaskan sebelumnya tentang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal baik itu sendiri. Prasangka baik seseorang kepada Allah adalah amal baiknya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang hamba itu terdorong untuk beramal yang membuatnya mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah husnudzannya kepada Allah. Prasangka baiknya kepada Allah bahwa Allah akan menerima amalannya, menerima ketaatannya, dan akan membalasnya, memberinya pahala dengan berlipat ganda. Contoh logis, seorang karyawan, dia akan bekerja dengan baik, menyelesaikan tugas-tugasnya, bahkan siap bila perlu untuk kerja lembur. Apabila dia tahu, dia husnudzan, baik prasangkanya bahwa atasannya akan memberinya gaji tepat pada waktunya sesuai dengan pekerjaannya, dan akan memberinya bonus tambahan atas lemburan-lemburannya. Maka begitu juga seorang hamba, amal baik yang dia kerjakan tak lain karena prasangka baiknya kepada Rabb-Nya,
kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima amalnya, ketaatannya, dan akan membalasnya, memberinya pahala dengan pahala yang lebih baik. Adapun prasangka baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tanpa ketaatan, tanpa amal saleh, hanya mengikuti hawa nafsu saja, keinginan-keinginan yang berseberangan menentang ketaatan kepada Allah, maka hakikatnya ini lemah. Ini adalah kelemahan, tidak mampu untuk mewujudkan apa yang dia ketahui. Oleh karenanya, sebuah husnudzon itu adalah amal soleh sendiri. Janganlah kita itu tertipu dengan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita masih terus dengan dosa. Tetapi kita masih terus dengan maksiat. Husnudzon, prasangka baik kepada Allah dengan rahmatnya, dengan ampunannya, itu yang mendorong kita bertobat, itu yang mendorong kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, wa katsir minal juhal i'tamadu ala rahmatillah wa afihi wa karamih. Ada juga dari orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bodoh. I'tamadu ala rahmatillah wa afihi wa karamihi. Mereka ini bersandar kepada rahmat Allah yang luas, ampunan dan kedermawanan Allah SWT. Benar, Allah Ta'ala rahmatnya maha luas, ampunannya dan kedermawanannya tiada batas, itu betul. Ada orang yang keliru, yang tidak tahu, dia bersandar kepada rahmat Allah, kepada ampunan Allah, kepada kedermawanan Allah, wa dayya'u amrahu wa nahyahu. Tetapi dia menyia-nyiakan perintah Allah dan larangannya, tidak mempedulikan perintah Allah, tidak mempedulikan larangan Allah. Wa nasu annahu syadidul iqab. Perintah Allah dia terjang, perintah Allah dia tinggalkan, larangan Allah dia terjang. Dia lupa satu sisi, dia hanya tahu satu sisi, Allah rahmatnya luas, Allah ampunannya tiada batas. Tapi dia lupa satu sisi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih siksanya. Sangat pedih siksanya. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala siksanya, iqabnya, ya, itu tidak bisa ditolak. Tidak ada yang mampu mencegahnya, tidak ada yang mampu menolaknya terhadap orang-orang yang suka berbuat dosa. Yang suka berbuat dosa. Jadi seorang yang berhusnudzon kepada Allah, terhadap rahmatnya, terhadap ampunannya, dialah orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang hanya bersandar terhadap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mempedulikan perintah-perintah Allah, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu. Mereka sesat, mereka keliru. Mereka keliru semuanya. Qala Ma'ruf, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khidlani wal khumki. Ma'ruf berkata, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khidlan wal khumki. Harapanmu terhadap rahmat yang tidak kamu taati, ya,
merupakan kehinaan dan kebodohanmu. Jelas? Maksudnya adalah kalau engkau berharap kebaikan terhadap orang yang tidak kamu taati, justru kamu tentang, kamu langgar peraturannya, kamu langgar peraturannya, perintahnya, maka ini hakikatnya bukan harapan. Ini hanya hinaan bagimu, ini adalah kebodohan dari dirimu. Hinaan yaitu akibatnya nanti, dan kebodohan asalnya dari dirimu. Jadi logisnya, kalau ada orang yang memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kemudian ada rakyat jelata, orang biasa, ya, orang biasa butuh bantuannya, butuh bantuannya, apakah dari hartanya atau dari kedudukannya. Tetapi dia menentang banyak hal, ya. Tidak menghormatinya, tidak menghormati peraturan-peraturan yang ada di rumahnya, lancang di hadapannya, maka bagaimana mungkin dia dapatkan apa yang dia harapkan? Justru sebaliknya, dia akan mendapatkan bahaya, dia akan mendapatkan apa yang tidak dia inginkan dari orang tersebut. Ini secara logis antara manusia aja seperti itu. Walillahil masalul a'la. Walillahi al-masalul a'la. Jadi intinya seorang hamba yang berharap rahmat dari Rabb-Nya Jalla wa'ala, maka dia harus mentaati Allah. Dia harus mentaatinya, mengerjakan yang diperintahkannya, menjauhi yang dilarangnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan, di antara seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, pernah ditanya seorang ulama tabi'in yang terkenal dengan ketaatannya kepada Allah, dengan ibadahnya, dengan kezuhudannya terhadap dunia, pernah ditanya, naraka tawilal buka, ya Imam, kami selalu melihatmu menangis dalam waktu yang lama, terus-terusan menangis. Faqala, kata al-imam, akhafu an yatrahani finnar wa la yubali. Aku takut Allah akan melemparkanku ke dalam neraka dan dia tidak mempedulikanku. Al-imam sekelas beliau selalu menangis. Selalu menangis, tidak merasa aman. Tidak merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekelas beliau secara zahir kita melihat kesungguhan dalam ibadah, dalam kezuhadan terhadap dunia, seperti ini keadaannya, lah bagaimana orang yang selalu bermaksiat, sengaja menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia merasa aman sehingga seolah-olah tidak perlu bertobat, tidak perlu amal soleh, dan hanya bersandar kepada maaf Allah Subhanahu wa ta'ala. Keliru. Wa kana yaqul, Imam Al-Hasan Al-Basri juga pernah berkata, inna qauman alhadhum amaniyul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Sesungguhnya ada beberapa orang yang dia tertipu oleh angan-angan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga mereka ini mati tanpa bertaubat. Yaqulu ahaduhum li'anni uhassinu dhanna bi rabbi. Di antara mereka ada yang bilang, hal ini karena aku berhusnudzon kepada Allah. Wa kadzab, tapi mereka dusta. Lau ahsanad dhann la ahsanal amal. Seandainya mereka benar-benar berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, pasti baik pula amal mereka. Jadi ini tentang orang, ya, tentang orang yang hanya bersandar terhadap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa amal soleh, ya,
seperti taubat, seperti ketaatan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi dia tetap dengan maksiatnya dan bersandar hanya dengan ampunan Allah. Ampunan Allah kan luas. Maaf Allah itu tiada batas. Maka maksiat seperti apapun Allah akan ampuni. Sehingga dia pun tidak segera bertobat. Atau seorang yang terus menunda tobatnya, Allah juga maha luas. Nanti saya tobat nanti. Jadi ada orang hanya bersandar kepada ampunan Allah tanpa amal soleh. Tanpa amal soleh. Lalu dia berkata, lalu dibiarkan tadi, karena aku berhusnudzon kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosaku tersebut. Maka kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dusta dia ini. Karena seandainya dia benar-benar baik prasangkanya kepada Allah, pasti baik pula amalnya. Dia akan bertobat, dia akan memperbaiki keadaannya, dia akan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Wa sa'ala rajulun Al-Hasan. Pernah ada seorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Faqala, lalu dia berkata, Ya Aba Sa'id, kaifa nasna'u bi bujalasati aqwamin yukhawwifunana hatta takada qulubuna tajir. Wahai Abu Sa'id, ini kunyah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Bagaimana pendapatmu dengan duduk bermajlis terhadap orang-orang yang selalu memasukkan ketakutan-ketakutan kepada kami hingga hampir-hampir hati kami terbang. Jadi banyak memberikan ketakutan-ketakutan kepada ini, ketakutan-ketakutan terhadap dosa. Hati-hati dengan dosa ini, hati-hati. Ya, jangan, maksudnya selalu memperingatkan tentang bahaya dosa, menakut-nakutinya terhadap maksiat. Apa kata beliau? Wallah la antas haba aqwaman yuhawwifunaka hatta tudrika amnan khairun laka min antas hab aqwaman yu'minunaka hatta talhaqwakal makhawifu. Demi Allah, sungguh engkau berteman dengan orang-orang yang selalu memberikan ketakutan kepadamu sehingga engkau mendapatkan keamanan. Ya, karena kalau selalu ditakut-takuti, dia akan berhati-hati sehingga dia mendapatkan keselamatan. Maka kata beliau, itu lebih baik bagimu daripada engkau berteman dengan orang-orang yang selalu menggambarkan, memberikan rasa aman kepadamu sehingga engkau lalai, kemudian itu akan membinasakanmu. Nah, ini penegasan bagaimana hakikatnya bahwa maksiat, bahwasanya dosa, ya, itu berbahaya. Dosa itu berbahaya. Dan bahwasannya tidak cukup seorang itu hanya berhusnudzon dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala tanpa amal, tanpa taubat. Wa qad sabata fi sahihaini min hadis Usama bin Zaid qala, terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Usama bin Zaid. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki. Fayulqa finnar, lalu dia dilempar ke dalam api neraka. Dilempar ke dalam neraka dia. Fatandaliku aktabu batnihi, sehingga usus-usus perutnya itu keluar. Usus perutnya itu keluar. Dia itu menyeret usus perutnya. Usus perutnya itu keluar sehingga dia berjalan dengan menyeret usus perutnya. Fayaduru finnar, dia berkeliling, berjalan mengelilingi neraka dalam keadaan seperti itu. Wal'iyadu billah. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari neraka, masukkan kita dalam surga. Kama yadurul himaru birahahu,
Dia berputar di dalam neraka dalam keadaan seperti itu. Seperti halnya seekor keledai yang berputar-putar mengelilingi ikatannya. Fayatufu bi ahlun nar. Maka kemudian penduduk neraka pun mengelilingi orang ini, berkumpul di hadapan orang-orang ini. Fayaquluna, lalu mereka berkata, ya fulan ma'asabak, wahai fulan, kenapa kamu ini? Apa yang menyebabkanmu masuk neraka dan disiksa dengan siksaan seperti ini? Alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar? Bukankah dahulu di dunia kamu selalu memerintah kami kepada kebaikan dan mencegah kami daripada kemungkaran? Jadi ini dahulu di dunia orang yang baik. Dia seorang yang selalu mengajak orang lain kepada kebaikan, melarang mereka dari keburukan. Tapi kenapa mereka disiksa? Kenapa dia ini disiksa dengan siksaan yang begitu perih seperti ini? Fayaqul, lalu orang ini berjawab, kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi. Dahulu aku selalu menyuruh kalian, mengajak kalian kepada kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Dan aku selalu mencegah kalian dari satu kemungkaran, tetapi aku justru mendatangi kemungkaran tersebut. Lihat. Ternyata orang ini disiksa di neraka. Ternyata orang ini disiksa di neraka. Allah tidak memaafkannya. Allah tidak mengampuninya. Seandainya Allah memaafkannya, mengampuninya, seandainya seorang itu dikatakan benar hanya bersandar dengan ampunan Allah sementara dia terus-menerus dengan maksiatnya tanpa bertobat, orang ini juga layak untuk diampuni. Orang ini layak untuk dimaafkan. Nah, wa dzakarul Imam Ahmad, kemudian sebuah hadis yang lain dari Imam Ahmad, dari hadis Abi Rafi. Bercerita beliau ini, marra Rasulullah bil Baqi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati kuburan Baqi. Jadi kuburan yang ada di kota Madinah dekat Masjid An-Nabawi. Di sini inilah kuburan kaum muslimin. Faqala uffin laka, uffin laka. Kata Abi Rafi, lalu Rasulullah SAW setelah sampai di kuburan Baqi tersebut, beliau berkata, uffin laka, uffin laka. Ya, kasihan kamu, ya, yani celaka kamu gitu kan. Maka kata Abu Rafi, saya kira Rasulullah SAW itu kesal kepadaku, marah kepadaku. Gitu kan? Saya kira yang dimaksud itu adalah aku, kata Abi Rafi. Faqala, maka beliau mengatakan, la, bukan Abu Rafi. Walakin hada qabru fulan. Tetapi ini, kuburannya si fulan ini, ba'astuhu sa'iyan ala ali fulan. Dahulu aku mengutusnya untuk mengambil zakat dari keluarga fulan. Dari keluarga fulan. Berarti ini orang baik. Sahabat ini sahabat pilihan yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pilihan. Secara zahir, secara umum, orang yang baik. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fagholla namiratan. Tetapi waktu itu dia mengambil sebuah pakaian namirah. Ngentit istilahnya. Ada di antara harta zakat yang telah dia kumpulkan, itu dia ambil sendiri secara pribadi. Bukan haknya.
fadurri al'an mislaha min narin. Maka sekarang dipakaikan kepada orang ini baju yang sepertinya tapi terbuat dari api neraka. Disiksa dia. Sahabat ini disiksa. Sahabat ini disiksa. Kenapa? Karena suatu dosa. Suatu dosa. Lantas bagaimana orang ini kemudian merasa aman dengan dosa yang banyak yang dia kerjakan, sementara dia dengan sengaja menentang, tidak mau bertobat. Sengaja menentang dia ini dan tidak mau bertobat. Sesungguhnya barang siapa yang dengan sengaja bersandar hanya kepada ampunan dan maaf Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak bertobat tapi terus menerus dengan dosanya, maka pada hakikatnya dia ini mu'anid, seorang yang pengku, seorang yang pembangkang, dikasih tahu tapi tetap saja. Dikasih tahu tapi tetap saja. Dikasih tahu ini bahaya tapi tetap dia kerjakan. Ini orang mu'anid, sama saja seperti itu. Nah, kemudian berikutnya sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marartu lailata usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqaridha min nar." Rasulullah SAW bersabda, pada malam Isra, pada malam Isra, aku melewati, karena pada malam Isra ini Rasulullah SAW diperlihatkan, diantaranya adalah diperlihatkan tentang penduduk surga dan juga penduduk neraka. Di antara yang diperlihatkan kepada beliau bercerita di sini, saya melewati beberapa orang yang bibir-bibir mereka ini dipotong, digunting dengan sebuah gunting atau dengan gunting-gunting yang terbuat dari api neraka. Disiksa dengan siksaan berupa bibirnya digunting dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Ini di antara pemandangan yang dilihat Rasulullah SAW di dalam neraka. Ada orang yang disiksa dengan cara digunting bibirnya dengan gunting terbuat dari api neraka. Fakultu man haula, kata Rasulullah, lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Artinya kenapa mereka disiksa dengan siksaan seperti ini wahai Jibril? Faqala, maka Jibril berkata, khutaba'un min ummatika min ahli dunya. Mereka ini adalah para khotib dari umatmu di dunia. Para khotib dia. Dia yang suka berceramah, suka memberi nasihat. Dia yang selalu memberikan wasiat. Khutbah, ahlul khutbah. Kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Afala yaqilun. Mereka ini menyuruh manusia dengan kebaikan, tapi mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Tidakkah mereka berpikir? Nah, disiksa. Berarti mereka ini disiksa karena suatu dosanya. Nah, karena dosanya dia disiksa. Banyak lagi hadis yang lain. Ada juga dalam sebuah hadis. Terdapat juga dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas." Ketika Mi'raj
diperlihatkan kepadaku, di mana aku melewati beberapa orang yang memiliki kuku-kuku terbuat dari tembaga. Kuku-kuku terbuat dari tembaga, dari besi yang tajam-tajam. Lalu yakhmashuna biha wujuhahum wa sudurahum. Lalu dia pun mencakar-cakar wajah-wajah dan dada mereka sendiri. Cakari wajahnya sendiri, dicakari dada mereka sendiri. Siksaan yang pedih. Ini orang cakar sendiri wajahnya, cakar sendiri dada-dadanya. Fakultu man haula ya Jibril. Lalu kata Rasulullah, aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka ini? Wahai Jibril. Qal haula'il ladzina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang makan daging manusia. Dan mereka adalah orang-orang yang merusak kehormatan orang lain. Yaitu orang yang suka ghibah. Orang-orang yang suka menjelek-jelekkan, memfitnah saudaranya. Menebar aib saudaranya. Ini dosa. Dan akan dihukum seperti hukuman ini. Jadi orang ini, dari hadis ini kita jelas sekarang bahwasanya orang yang melakukan dosa terancam dengan siksa. Terancam dengan siksa. Maka bagaimana mungkin orang-orang tadi yang terus dengan dosanya kemudian merasa aman hanya dengan ampunan Allah. Tidak bertobat, tidak beramal soleh, tidak mendulikan perintah Allah, tidak mendulikan larangan Allah. Kemudian dia merasa aman. Nah, perhatikan hadis-hadis tadi. Tayyib. Masih banyak lagi hadis yang lain. Dalam hadis ini, hadis juga riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksur an yaqul, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu alaina? Ya Rasulullah, ini para sahabat yang bertanya ya, sebaik-baik generasi. Sungguh kami benar-benar beriman kepadamu dan beriman kepada apa saja yang kamu bawa. Yang bilang sahabat, kita nggak ragu. Kata sahabat, apakah Anda mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Apakah Anda masih mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Qal, Rasulullah SAW bersabda, na'am, iya. Saya khawatir, saya mengkhawatirkan kalian. Lalu beliau mengatakan, innal quluba baina isba'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati kita ini berada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah, dan Allah membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Bisa jadi hari ini beriman, besok kufur waliyadzubillah. Bisa jadi pagi masih beriman, sore sudah kufur. Sore masih beriman, pagi sudah kufur. Waliyadzubillah. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Jibril,
pernah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, mali lam ara Mikail dahikan qattu." Wahai Jibril, saya tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa sama sekali. Ini malaikat Mikail tidak pernah tertawa sama sekali. Apa kata malaikat Jibril? Ma dhahika mundu khuliqatin nar. Betul. Malaikat Mikail tidak pernah tertawa semenjak diciptakannya neraka. Semenjak diciptakannya neraka. Begitu menakutkannya neraka tersebut. Lantas bagaimana kita merasa aman? Hanya dengan bersandar terhadap maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita tidak bertobat, sementara kita melalaikan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Tayyib. Berikut ini beberapa hadis yang lain ya tentang dahsyatnya neraka. Tentang dahsyatnya neraka. Kita ambil pelajaran darinya agar kita tidak menggampangkan masalah siksa neraka. Bagaimana dahsyat neraka? Berikut ini hadis menggambarkan secara umum tentang dahsyatnya neraka. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar." Kelak pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling nikmat kehidupannya di dunia, tapi dia termasuk penduduk neraka. Jadi orang ini adalah orang yang paling besar kenikmatannya. Ya, apalah gitu ya. Hartanya melimpah, kesehatannya, fisiknya, kedudukannya. Pokoknya apa sajalah yang wah di dunia ini ada pada dia. Karena dia yang paling nikmat kehidupannya di dunia. Tapi dia adalah penduduk neraka. Jadi orang ini datangkan kelak pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi, "Fayuzbagu fin nari sibghah." Lalu orang ini pun dicelupkan kepada api neraka. Hanya satu kali celupan. Sebentar berarti saudara. Sebentar aja. Dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ditarik lagi. Bukan diam-diam, bukan enggak. Cuma diletakkan sebentar. Dicelupin. Namanya nyelupin sebentar ya. Celupin. Nah, kalau diletakkan agak lama namanya direndam. Ini dicelupin. Diangkat lagi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yuqalu lahu." Kemudian orang ini ditanya, "Ya bani Adam, hal ra'aita khairan qattu?" Wahai anak Adam, apakah engkau pernah mendapatkan kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Hal marra bika na'imun qat? Apakah kamu pernah mendapati suatu kenikmatan? Fayaqul. Maka saking dahsyatnya neraka, meskipun dia hanya dicelupin satu kali celupan sebentar saja, sampai hal ini membuat dia berkata, "La wallahi ya Rabb." Tidak sama sekali, demi Allah ya Allah. Hilang semuanya. Satu kali celupan siksa neraka, pedihnya neraka, membuat dia menghilangkan, menutup, membuat dia lupa semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. La haula wala quwata illa billah. Ini hanya satu kali celupan ya ikhwan. Sementara ada yang tinggal di sana bertahun-tahun, ribuan tahun. Bahkan ada yang tinggal sampai selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari neraka dan masukkan kita ke dalam surganya.
Berikutnya, wa yu'ta bi asyaddin nasi ba'san fid dunya min ahlil jannah. Sebaliknya, akan didatangkan seorang yang paling susah hidupnya di dunia, tapi dia penduduk surga. Orang yang paling susah, ha? Jadi orang yang paling susah kayak apa? Berarti lengkap sudah ini. Lengkap semuanya. Udah, semuanya lengkap, semua kesusahan. Miskin, cacat, penyakitan, lengkap, jelek, dan sebagainya. Ada pada dia. Yang paling susah. Tapi dia termasuk penduduk surga. Kemudian fayusbagu fil jannati sabagah. Lalu orang ini dicelupkan ke dalam surga. 1 kali celupan. Sebentar tak. 1 kali celupan. Lalu ditanya, ya bena Adam hal ra'aita ba'san qattu? Hal marra bika syiddatun qattu? Wahai anak Adam, apakah kamu pernah merasakan kesusahan? Apakah kamu pernah merasakan kesulitan, kesengsaraan hidup? Fayaqul, lalu orang ini menjawab setelah dicelupkan kepada neraka, di dalam surga, saking luar biasanya nikmat surga, sampai-sampai dia berkata, tidak pernah, ya Allah, tidak pernah, demi Allah, tidak pernah, ya Allah. Itu tidak pernah saya merasakan nikmatnya surga yang luar biasa, meskipun hanya sebentar menghapus segala kesedihan yang telah dia rasakan di dunia. Dia bilang, ma marra bi ba'sun qat wala ra'aitu syiddatan qat. Demi Allah, tidak pernah ya Rabb, tidak pernah saya merasakan satu kesedihan, tidak pernah saya merasakan satu kesengsaraan hidup sama sekali. Demikian apa yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.